Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meddes. Hari ini kita akan membahas mengenai metode penelitian desain, terutama berkaitan dengan memahami teknik penulisan kutipan langsung, parafrase, dan ikhtisar. Oke. Nah ini ya, apa sih namanya yang disebut dengan kutipan langsung, parafrase, dan ikhtisar? Nah kita akan bahas ya. Pertama, kutipan. Kutipan adalah kita mengutip informasi dari sumber, bisa langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung artinya kita ambil informasi tersebut sama persis seperti yang ada di sumber. Itu kalau kutipan langsung. Tapi kalau tidak langsung, kita baca kemudian kita simpulkan. Nah, ini ada bahayanya kalau kita ambil kutipan langsung. Kenapa? Karena ini kalau dilihat pakai plagiarism checker, khawatirnya terjadi pengulangan dan kita kena yang disebut istilahnya tuh plagiarisme. Jadi kutipan langsung itu sebetulnya tidak disarankan, walaupun ada caranya. Jadi juga ada misalnya kayak kutipan lebih dari 4 baris, maka penulisannya itu akan beda. Ya, spasinya jadi 1 ya, rapat-rapat. Terus ukuran fontnya jadi lebih kecil ya, biasanya digunakan ada 10. Sebaiknya tidak menggunakan kutipan yang langsung. Kutipan apa yang disarankan? Menggunakan parafrase ya, atau kutipan tidak langsung. Jadi teman-teman baca dulu sumbernya, kemudian ditulis lagi menggunakan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi makna ya. Jadi ada interpretasi di situ. Atau menggunakan teknik summarizing ikhtisar. Jadi setelah dibaca simpulannya apa gitu ya. Itu boleh. Jadi yang direkomendasikan adalah parafrase dan summarizing atau ikhtisar. Nah, ini setelah kita memahami itu ya, memahami penulisan, kita langsung masuk pada penulisan daftar pustaka. Tapi sebelum masuk ke daftar pustaka, saya mau memberikan informasi juga bahwa sebaiknya teman-teman udah mulai menginstal software Mendeley. Nah, untuk apa? Supaya nanti pas penulisan daftar pustaka nggak capek-capek lagi. Udah mulai deh teman-teman ya, menginstal dan mempelajari software tersebut. Jadinya saya lagi nanti nggak capek-capek gitu loh. Satu-satu kita input secara manual. Ya, ini ada penulisan buku yang ditulis oleh satu orang. Nama belakang penulis, tahun terbit buku, judul buku menggunakan huruf miring. Tapi kalau kamu pakai Mendeley ini udah otomatis ya. Ini lokasi penerbitan. Begitu. Kalau 2 orang berarti ada 2 penulis, tahun terbit, judul. Ini kalau 3 orang udah nggak pakai nama orang kedua, melainkan penulis pertama, DKK dan kawan-kawan. Ini kalau manual ya. Kalau pakai Mendeley udah langsung terdetek, kita bisa input dan dia akan penulisannya menyesuaikan. Sumber yang ditulis oleh satu orang dalam buku yang berbeda ya, bukunya beda tapi orangnya sama gitu. Ini ya, ada sumbernya, jadi pakai tahun, ada A, B, C gitu ya. Jadi ada keterangan A, B, C. Penulis sebagai penyunting ya, ada tulisannya penyunting. Nah, ini informasi seperti ini teman-teman bisa dapat juga di suplemen penulisan tuh, tugas akhir nih ya, yang saya udah pernah bagiin di grup ya, silahkan dicek. Nah ya, ini beberapa tema yang bisa teman-teman angkat ya. Kita udah pernah bahas ya, ada politik, ekonomi, sosial, seni budaya, industri kreatif, sejarah ya, macam-macam. Nah, teman-teman baca aja ini ya, karena ini adalah panduan teman-teman nanti buat menulis tugas akhir. Minimal penulisan tugas akhir itu 50 halaman ya. Nah, ini ada deskripsi mengenai media-media yang bisa teman-teman rancang. Ada film pendek tuh durasinya 6-8 menit. Film pendek itu artinya film cerita
terbuka. Tapi kalau film dokumenter bukan film cerita ya, itu dokumentasi. Nanti ini membahas ini ada khusus lagi ya, ada waktu yang khusus. Infografik dinamis 3-5 menit. Film animasi ada 4 segmen 6-8 menit. Kemudian komik bergerak ini juga 4-6 menit. Buku ilustrasi ada 35 ilustrasi minimal ya, 35 ilustrasi. Terus ada buku cerita bergambar 32 halaman minimal. Buku informasi 80 halaman. Apa bedanya buku cerita bergambar, buku informasi, dan buku ilustrasi? Tentu aja perbedaannya adalah kalau buku ilustrasi maka ilustrasinya lebih dominan. Ya, ilustrasinya lebih dominan ketimbang teks. Buku cerita bergambar juga begitu. Ilustrasi gambarnya lebih dominan ketimbang teks. Nah, sementara kalau buku informasi, teks lebih dominan ketimbang foto atau ilustrasi. Pop-up 15 struktur. Buku foto 50. Nah, ini buku foto cukup banyak aturannya ya. Jadi 50 foto ya, minimal 50 foto. Tapi 50 foto ini sebetulnya udah disaring. Udah diringkas gitu dari foto-foto yang lain. Jadi 50 foto yang terbaik. Ada media interaktif, novel grafis. Novel grafis itu minimal 40 halaman. Media interaktif seperti misalnya game gitu, atau misalnya aplikasi ya. Ini juga bisa, cuman sejauh ini nggak terlalu banyak yang ambil ini ya. Kemudian ada hal lain yang sebetulnya yang bisa di perancangan identitas visual seperti logo dan segala macam, itu juga ada. Nah, kita lihat dulu di belakangnya yang mana ya tuh, yang daftar isi. Nah, tuh dia daftar pustaka ya. Nah, ini sama kayak begini dengan catatan baiknya menggunakan software Mendeley supaya teman-teman lebih lebih gampang dan tidak ada yang terlewat referensinya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas lagi mengenai suplemen tugas akhir ya. Kita akan bahas ini lagi supaya teman-teman bisa lebih memahami. Nah, ini yang kita bahas ya tadi, sumber yang ditulis dalam satu orang yang berbeda, sumber yang ditulis buku, tahun orangnya sama tapi tahunnya berbeda. Kalau ini tahunnya kan sama gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.